Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini adalah bagian pertama ya, adalah bagian terakhir dari bab pertama. Jadi yang lain-lainnya ini sudah kita bahas. Kita sekarang masuk ke parametrik. Nanti kita akan di bagian kedua masuk ke bab 2 subbab yang awal masih parametrik juga nanti yang dibahas. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat persamaan parametrik adalah sebuah persamaan yang banyak digunakan dalam bidang fisika dan teknik. Persamaan parametrik sebuah kurva biasanya digunakan untuk menyatakan gerak partikel trajektori atau benda di dalam ruang. Begitu. Nah, kalau misalkan kita melihat sembarang kurva atau sembarang bidang, itu dapat dinyatakan dalam bentuk parametrik. Kalau kurva ini garis ya, banyak garis. Kalau bidang bentuknya permukaan, seperti itu. Untuk menyatakan sebuah kurva di dalam ruang 2 dimensi dan 3 dimensi, kurva bisa digambar di ruang 2 dimensi, juga bisa digambar di ruang 3 dimensi. Jadi dalam ruang 3 dimensi, misalkan kita punya ruang 3 dimensi seperti ini, ada garis seperti itu juga bisa digambar. Tapi kalau misalkan bidang, kita nggak bisa gambar di ruang 2 dimensi. Bidang harus di ruang 3 dimensi. Untuk menyatakan sebuah bidang dibutuhkan, nah kalau misalkan untuk kurva ini ya, kurva ini hanya menggunakan sebuah parameter, biasanya T. Tidak harus T, biasanya hanya T, gitu aja. Jadi bisa U, bisa P, bisa M, bisa Pi, bisa Theta, macam-macam. Untuk menyatakan sebuah bidang dibutuhkan dua buah parameter. Misalkan U dan V ini sebagai contoh aja. Tidak harus U dan V. Nah, sebuah kurva di dalam ruang 3 dimensi dapat dinyatakan dalam bentuk parametrik, yaitu X fungsi T, Y fungsi T, Z fungsi T. Untuk T-nya sama dengan T0 sampai sama dengan T1. Oh, iya. Kurva yang digambar menggunakan persamaan parametrik dapat menunjukkan arah gerak titik pada kurva. Hari ini menjadi alasan mengapa pernyataan parametrik sangat berguna dalam menyatakan gerak partikel. Oke, sampai sini mungkin kita sudah beberapa halaman, tapi masih berupa kalimat aja ya. Ini kemungkinan besar masih membingungkan, maksudnya gimana. Kurva dengan arah ini biasa disebut dengan kontur dengan notasi C seperti gambar. Oke, jadi seperti ini. Kita punya pemetaan T ke titik X, Y. Misalkan kita di sini punya fungsi Z sama dengan F, X, Y. Misalkan fungsinya. Jadi kita berada di dalam ruang 3 dimensi, kemudian ada fungsi Z sama dengan F, X, Y. Pemetaannya ini seperti ini. Misalkan kita punya T0, jadi gini, kita punya sumbu T. Sumbu T-nya adalah T0 sampai T1. Pada posisi T0, misalkan dia posisinya di sini. Jadi ini adalah posisi T0, seperti ini. Pada T1, dia berada di sebelah sini. T kok TI, T1, seperti ini. Nah, pada waktu T, itu kita bawa dari T0 sampai T1, maka titiknya itu akan bergeser dari sini ke sini. Seperti itu. Bentuk bergesernya bagaimana? Ya nanti akan ada contohnya. Contoh kalau dia bergeser seperti gimana. Cuman gambarannya adalah seperti ini. Jadi kita punya pemetaan titik T ke titik X, Y seperti ini. Kalau di 2 dimensi berarti ya fungsi Y sama dengan Fx gitu aja. Jadi nanti T dia akan geser di garisnya. Gesernya bagaimana? Dulu habis ini. Seperti itu. Nah, kalau misalkan kita lihat pada waktu dia bergerak dari T0 ke T1, dia di sini bergerak ke arah ini ya. Dari kiri atas ke kanan bawah. Betul ya? Maka gerak konturnya adalah dari sini ke sini. Ini arah gerak konturnya. Gitu.
Apakah harus seperti ini? Ya, tidak harus. Bisa jadi nanti pada waktu T0 di sini, T1 di sini. Tergantung fungsinya bagaimana, fungsi parametriknya. Oke, sampai sini dulu. Mungkin ada yang tanyakan? Semoga masih aman ya. Kita lanjut. Buatlah sketsa trajektori gerak partikel sebuah partikel pada bidang X, 0, Y dalam interval waktu 0 sampai 4 dengan persamaan gerak seperti ini. Caranya bagaimana? Caranya ya kita buat misalkan pakai tabel. Jadi T-nya 0, 1, 2, 3, 4. Kemudian X-nya berapa, kemudian Y-nya berapa. Setelah itu akan digambar ke bidang X0Y. Seperti itu. Menurut nomor 1, seperti itu, gampangnya. Ini tinggal dimasukkan 0, 1, 2, 3, 4 untuk X dan untuk Y. Nanti masuk di sini nilainya berapa, digambar di bidang 2 dimensi X0Y. Nomor 1, seperti itu. Nomor 2, buatlah sketsa trajektori gerak partikel yang dinyatakan dalam persamaan gerak seperti ini. X sama dengan A cos T, Y sama dengan A sin T, Z sama dengan B kali T. Dari 0 sampai 2pi untuk T-nya. Jadi, kalau misalkan kita lihat di sini kan kita punya X sama dengan fungsi T, di sini Y sama dengan fungsi T, dan Z pun juga fungsi T. Betul ya? Maka kita parametrik, kita ada T-nya di semua titik, seperti ini. Kok di semua titik? Di semua fungsi X, Y, Z-nya. Di mana A dan B ini adalah konstanta positif. Nah, caranya bagaimana? Caranya mirip seperti ini. Kita T berapa, X berapa, Y berapa, Z berapa. Seperti itu. Cuman di sini kalau Z ini pakai konstanta kali T gini aja ya. Kita menggambar X kali Y dulu aja. X kali Y, X dan Y dulu aja. Jadi kita di sini punya T, kemudian X, kemudian Y. T-nya mulai 0 sampai 2pi. Oke, kita pakai setengahan aja. Setengah pi, 3/2pi, dan 2pi. Kita mulai dari X. A cos T. Pada waktu T-nya 0, sini berapa? 1 ya. Cos 0, 1. Berarti di sini adalah A, karena A kali 1. Di setengah pi, cos 0, maaf, cos setengah pi, 0 ya. Cosnya 90 derajat, 0. Di sini, A cosnya pi berapa? Min 1. Berarti di sini min A. Di sini 0, di sini A. Oke, sekarang Y-nya. A sin T. Sin 0? 0. Sin setengah pi? 1. Berarti A. Di sini 0 lagi. Di sini min A. Di sini 0. Sekarang kita gambar. Kita gambar, ini untuk X, ini untuk Y. Jadi misalkan kita di sini punya A. Ini. Kita mulai dari T0. T0 posisinya X-nya A, Y-nya 0. X-nya A, Y-nya 0. Berarti di sini. Ini pada waktu T0. T-nya setengah pi, X-nya 0, Y-nya A. Berarti di sini. Ini adalah T setengah pi. Di sini. Semoga kelihatan itu ya. Besarkan lagi bisa nggak? Gini aja deh. Capture dikit. Kemudian pada waktu pi min A, 0. X-nya min A, Y-nya 0. Berarti di sini. Ini adalah T pada waktu pi. Pada waktu 3/2pi, 0, min A. Ini adalah di sini untuk T
3/2 pi. Ini. Pada waktu 2pi, kembali lagi ke A, 0. Ini kita pakai setengah pi. Kalau nanti pakai 1/4 pi, kita akan dapatkan posisinya seperti ini nanti. Kalau pakai 1/8, kita dapatkan posisinya nanti seperti ini. Kalau pakai 1/8 pi, 1/8 pi seperti itu. Kalau lebih rapat lagi, nanti ya akan semakin halus. Oke, sekarang kita mulai, ini kan X-nya A cos T, Y sin T, Z-nya YT ini. T-nya mulai dari 0 sampai 2pi. Kita coba pada waktu T-nya 0 di sini. Jadi misalkan kita punya, ini di sumbu T ya, sumbu T, T-nya 0 sampai 2pi. Pada waktu T-nya kita masukkan 0, dia berada di sini. Pada waktu T-nya kita masukkan nilainya ditambah, dia akan bergeser. Bergeser terus. Pada waktu setengah pi, dia di sini. Pada waktu 1pi di sini, 3/2pi di sini, 2pi kembali lagi di sini. Kalau misalkan dilihat, bentuknya apa ini? Lingkaran ya. Ya, kira-kira seperti inilah. Kira-kira. Bentuknya adalah lingkaran. Jadi pada waktu kita punya X-nya A cos T, Y-nya A sin T, T-nya dari 0 sampai 2pi, dia berupa lingkaran. Bentuk konturnya searah atau berlawanan jarum jam? Berlawanan. Dari T0 ke arah sana. Berarti konturnya adalah berlawanan arah jarum jam. Begitu. Sampai sini dulu, mungkin ada yang tanyakan? Oke ya. Nah, sekarang kita lihat yang bagian Z-nya. Aslinya ini tadi kan kita hanya melihat untuk bagian X dan Y saja. Sekarang kita lihat bagian Z-nya. Z sama dengan B kali T. Berarti pada waktu T-nya 0, Z-nya 0. Pada waktu T-nya 2pi, Z-nya 2B kali pi atau 2pi B atau 2B pi, seperti itulah. Seperti itu. Berarti kalau misalkan kita lihat pada waktu di ruang 3 dimensi, pada waktu kita melihat hanya X, Y, Z ya, pada waktu kita melihat X, Y, Z, X, Y saja, dia T0 setengah pi, pi, 3/2pi, 2pi. Pada waktu X, Y saja. Begitu kita memperkenalkan Z-nya, Z dia linear. Pada waktu 0 ya di 0, pada waktu 2pi, B kali 2pi. Berarti dia tambah lama tambah naik, linear. Berarti yang sebelumnya dia hanya di lingkaran di bagian X, Y0, X0, Y saja, dia akan naik. Seperti ini. Tadi kan T-nya dari sini 0 setengah pi, pi, 3/2pi, 2pi, itu ya. Begitu kita introduce, kita implementasikan yang Z, dia jadinya Z naik. Seperti itu. Kayak gitu. Iya. Kalau dilihat dari atas, iya. Dilihat dari atas, lingkaran. Dilihat dari atas ya. Kalau misalkan hanya dilihat di, kalau tadi Z-nya sama dengan 0, lingkaran. Pada itu dilihat dari atas, meskipun ada Z-nya, dia lingkaran. Tapi begitu kita lihat dari real 3 dimensinya, dia bentuknya spiral. Spiral atau helix. Seperti itu. Oke? Coba kita lihat. Jadi ini tadi yang nomor 1 ya. Ini tadi yang nomor 1. Ini tinggal digambar aja. T0, 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Nomor 2 gambarnya seperti ini. T0 setengah pi 3/2 sama yang nanti 2pi-nya di sini. Pada itu 2pi-nya di sini. Kelihatan ini. Seperti itu. Ini ditambah Z-nya. Tingginya seberapa tergantung nilai B. Betul ya? Tingginya seberapa tergantung. Ya, sampai sini dulu.
Semoga aman ya Mas Jan ya. Kita lanjut ke nomor 3. Pernyataan, kok pernyataan? Nyatakan persamaan lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R ke dalam bentuk persamaan parametrik dengan parameter theta dan tentukan area orientasi dari lingkaran tersebut. Oke, kita lihat. Jadi kita punya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan, nggak usah. Nah, langsung ke bentuknya aja. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R, kita bagi keduanya dengan kedua sisi ya, dengan R kuadrat. Berarti kita dapatkan apa? X kuadrat per R kuadrat plus Y kuadrat per R kuadrat sama dengan 1. Betul ya? Nah, di sini mungkin, bukan mungkin, semoga masih ingat bentuk kemarin, kalau kita punya X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat jadi bentuk elips. Betul ya? Karena ke arah X-nya itu A, ke arah Y-nya itu B. Kalau A dan B-nya sama, kita punya bentuk lingkaran seperti ini. Seperti itu. Nah, sekarang kita mau membawa ke bentuk parameter atau bentuk fungsi parametrik theta ini, maka kita perlu sebuah persamaan yang kita gunakan untuk mengkonvert dalam tanda kutip. Di sini misalkan kita pakai fungsi cos kuadrat X plus sin kuadrat X sama dengan 1. Betul ya? Atau jangan X deh. Kita pakai theta ya di sini ya. Cos kuadrat theta plus sin kuadrat theta sama dengan 1. Betul ya ini ya? Nah, sekarang di atas kita punya X kuadrat per S kuadrat plus Y kuadrat per R kuadrat sama dengan 1. Berarti bagian ini sama dengan ini, bagian ini sama dengan ini. Betul ya? Lagi ya? Coba kita lihat. Kita pakai X-nya dulu. X kuadrat per R kuadrat sama dengan cos kuadrat theta. Kuadrat berarti kita bawa akarnya. Berarti kita dapatkan X per R sama dengan cos theta. Seperti ini. Sekarang yang Y-nya di sini. Y kuadrat per R kuadrat sama dengan sin kuadrat theta. Maka kita punya Y per R sama dengan sin theta. Kalau kita sudah punya dua seperti ini kita bawa ke bentuk X sama dengan R cos theta. Dari sini bentuk Y sama dengan, kelihatan ya, R sin theta. Seperti ini. Jadi bentuknya seperti itu. Jadi kita sebelumnya punya lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini kita bawa ke bentuk parametrik dengan menggunakan fungsi atau rumus ini. Ini persamaan yang sudah kita tahu ya. Nah, kita punya seperti ini kita dapatkan X sama dengan R cos theta dan Y sama dengan R sin theta. Coba kita kembali ke satu halaman sebelumnya. X sama dengan R cos theta, Y sama dengan R sin theta. X sama dengan A cos theta, Y sama dengan A sin theta. Sama ya? Bedanya apa? Di sini A, di sana tadi R. Di sini A, di sana tadi R. Dan kalau misalkan kita lihat A cos theta, A sin theta, ini lingkaran dengan jari-jari A. Betul ya? Berarti A di sini sama dengan R-nya. Jadi sama aja. Jadi di sini tadi sebenarnya kita sudah mengerjakan menggambar yang ini. Seperti itu. Cuman tadi bedanya di sini A, di sini A. Kemudian kita kerjakan seperti ini, kita dapatkan bentuk lingkaran dengan jari-jari A. Seperti itu. Aslinya bentuk rumusnya adalah seperti ini. Nah, dan tentukan arah orientasinya. Orientasinya tadi berlawanan atau searah jarum jam yang tadi? Berlawanan.
Ini kenapa kok ditanyakan? Karena sekarang misalkan ini boleh nggak di sini ditulis sin kuadrat theta plus cos kuadrat theta? Boleh. Berarti nanti x-nya nanti sin, y-nya nanti cos. Betul ya? Kalau x-nya sin, y-nya cos, berarti awal yang 0 yang x atau yang y? Ya tinggal dibalik. Kalau yang sebelumnya yang nolnya y, berarti yang jadi 0 x. Gitu. Kalau yang awal kita punya di sini, nanti kita awalnya ada di atas sini. Titik keduanya di sini. Titik ketiga di sini, titik keempat di sini. Berarti nanti kalau yang sekarang ini kita pakai x-nya cos, y-nya sin, berarti titik awal di sini, kemudian kita muter seperti ini. Kalau x-nya sin, y-nya cos, titik awalnya di sini, muternya ke arah sana. Begitu. Makanya di sini ditanyakan dan tentukan arah orientasinya. Karena mengerjakan yang x-nya sin, y-nya cos itu juga benar. Tapi arahnya berkebalikan. Titik awalnya, titik akhirnya, awalnya berkebalikan. Kok arahnya berkebalikan. Seperti itu. Cuman rata-rata kita pakai x-nya cos, y-nya sin. Kenapa? Kalau misalkan dilihat di sini, ini kita punya pada waktu t-nya sama dengan 0, kita berada di sini, betul ya? Pada waktu t-nya setengah pi, kita berada di sini. Kalau misalkan kita lihat sudutnya berapa ini? 90 derajat. Berarti pada waktu setengah pi, ya setengah pi 90 derajat. Pada waktu pi 180 derajat. Pada waktu 32 pi 270 derajat. Jadi kalau misalkan kita pakai x-nya cos, y-nya sin, kita punya misalkan seperti ini ya. Ini ya tetanya ya di sini. Sudah sesuai. Kayak gitu. Jadi pada waktu 0 ya 0, pada waktu 90 derajat ya 90 derajat, pada waktu 180 derajat. Kalau x-nya sin, y-nya cos, berarti sudutnya dari y positif. Y positif dan berlawanan arah. Jadi 0 di sini, 0 di sini, pada waktu T-nya 90 derajat, bukan di sini, tapi di sebelah sini. Berarti ke sini, berarti ke arah sini. Berarti kebalik. Arahnya kebalik, posisinya juga bukan dari sumbu X positif. Sehingga biasanya X-nya cos, Y-nya sin. Biasanya seperti itu. Oke? Semoga masih aman ya. Ya, iya. Jawabannya ada dua. Bisa pakai misalkan tadi kalau ada rasa terus jawabnya tapi ya udah, benar. Makanya jawabannya bisa bisa dua jenis. Satu aja udah betul. Makanya ada pertanyaan, tentukan arah orientasinya. Tentukan arah. Kalau yang contoh ini, contoh soalnya ini. Seperti itu. Jadi nanti akan kelihatan konsistensi dari tentukan arahnya. Kalau cos sin arahnya berlawanan, ya benar. Kalau sin cos tapi arahnya berlawanan juga, ya berarti mungkin mungkin dia sin cosnya lihat kanan, arahnya lihat kiri mungkin gitu. Jadi yang dikerjakan beda. Kayak gitu. Oke? Untuk nomor 4, ini mirip seperti ini, bedanya di sini A, di sini B. Betul ya? Kalau gitu nanti yang ke sebelah sini A, yang ke sebelah sini B. Jadi elips. Parametriknya ya akan mirip seperti nomor 3 kerjakannya. Ini pakai cos, ini pakai sin, seperti ini nanti akan didapatkan X sama dengan A cos theta, Y sama dengan B sin theta. Tinggal di sini, pindah ke sini, yang A-nya di sini. Akan sama. Gambarnya, ada gambarnya enggak ya? Nah, seperti ini. Ini tadi, gambarnya sama dengan yang sudah kita gambar.
Oke. Sini tadi. Yang nomor 4 juga sama, bedanya yang ke X-nya adalah A, yang ke Y-nya adalah B. Begitu. Ini adalah parametrik. Contoh parametrik. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, orientasi kurva parametrik. Orientasi kurva persamaan parametrik ditunjukkan oleh arah panah pada kurva C atau kontur tadi. Orientasi kurva persamaan parametrik lingkaran dan elips pada nomor 3 dan 4 adalah berlawanan dengan arah jarum jam. Tadi sudah sesuai. Orientasi sebuah kurva ditentukan oleh persamaan parametriknya. Dan persamaan parametrik yang berbeda dapat menghasilkan orientasi yang berbeda pula untuk kurva yang sama. Tadi sudah ada contohnya, sin cos dan kosin. Seperti itu. Nah, ini ada contoh lain. Persamaan parametriknya X-nya tetap A cos theta dan Y sama dengan min A sin theta. Kalau misalkan kita lihat gambarnya, kalau Y-nya kita buat min ya. Y-nya kita buat min, berarti di sini. Berarti di sini min A, di sini A. Berarti titik pertama tetap di sini. Udah lihat? Titik kedua di mana? Di bawah. Titik ketiga di sini, titik keempat di sini, titik yang kelima balik lagi. Berarti perputarannya searah jarum jam. Berarti dengan kita buat yang tadi, yang ini, dia akan menjadi searah dengan jarum jam. Kita buat minus di sini aja. Jangan dua-duanya, kalau dua-duanya nanti tetap berlawanan. Kenapa? Ya tinggal pindah di sini, sini, gitu aja. Nanti tetap gini, cuman titik awalnya yang berbeda. Ini kalau misalkan mau dilihat berlawanan dari mana, ini kita rubah ke sini. Yang di sini juga kita rubah ke sini. Sama kan ya? Ya. Cos min sama dengan cos plus, sin min sama dengan min sin. Nah, berarti di sini adalah sudutnya ini sama seperti tadi, tapi tetanya minus. Berarti yang tetanya sebelumnya ke atas jadi ke bawah. Sama aja. Kita mau mendekati itu juga bisa. Lihat gambarnya ini mana ini? Nah, seperti ini. Min theta. Sama aja. Jadi itu. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan eliminasi parameter. Jadi, kalau misalkan kita punya X fungsi T, Y fungsi T juga, kita bisa kembalikan ke bentuk Y sama dengan Fx. Dengan bantuan fungsi yang sama yang kita gunakan untuk membuat parametriknya. Kalau misalkan di sini tadi, kita membuat parametriknya dengan menggunakan ini. Betul ya? Maka pada waktu nanti di sini kita mau bawa lagi ke bentuk yang ini, ya juga kita menggunakan fungsi yang sama seperti ini. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita punya X fungsi T, Y fungsi T, maka Y sama dengan Fx. Kembali lagi. Kalau kita punya X fungsi T, Y fungsi T, Z fungsi T, maka kalau misalkan X-nya itu fungsi YZ, kita bisa punya fungsi lain Y sama dengan G, XZ seperti ini. Atau Z, HXY misalkan. Atau yang ini G juga, ini G juga. Misalkan seperti ini. Kita pakai contoh aja deh. Semoga betul contoh. Nah, misalkan seperti ini. Misalkan M merupakan slope garis singgung sembarang titik X, Y pada parabola Y sama dengan X kuadrat. Tentukan persamaan parametrik dari parabola dengan parameter M dan tentukan orientasinya. Nah, ini kita ternyata masih belum merubah dari parametrik ke fungsi non-parametrik, tapi kita masih disuruh membuat parametriknya. Sekarang kita lihat gini aja. M merupakan garis singgung sembarang titik. Berarti persamaan garis, tidak masalah. Kemiringan garis singgung. Kemiringan garis singgung sebuah fungsi merupakan integral atau turunannya? Benar. Turunan. Betul ya? Jadi kita punya M sama dengan turunan dari ini.
turunannya apa ini? M sama dengan 2X. Terus, kalau kita punya M sama dengan 2X, berarti X sama dengan setengah M. Betul ya? X sama dengan setengah M. Masih kelihatan ya? Masih. Kalau X sama dengan setengah M, Y sama dengan X kuadrat. Berarti Y sama dengan seperempat M kuadrat. Seperti itu. Ya, berarti kita sudah dapat fungsi parametriknya. Jadi ini kita dapatkan fungsi parametriknya adalah seperti ini. Seperti itu. Nah, tinggal digambar. Gambarnya bagaimana? Ya, misalkan kita pakai T, X, Y. Jadi cukup nggak ya ini tempatnya ya? Jadi misalkan kita pakai T, kita zoom aja deh. Zoom agak besar. Kita pakai T, X, Y. Jadi misalkan di sini kita punya min 2, min 1, 0, 1, 2. Pada min 2, X-nya berapa? Pada itu, kok T sih? M. Pada itu M-nya min 2, X-nya min 1, Y-nya 1. Betul kan? Ya. 1, seperempat M kuadrat. Pada itu min 1, X-nya min setengah, Y-nya seperempat aja. Seperempat. Pada waktu 0, 0 semua. Di sini setengah, seperempat. Di sini 1, 1. Kalau misalkan digambar, pada waktu min 2, min 1, 1. Ini pada waktu min 2. Pada waktu min 1, setengah, seperempat. 0, setengah, seperempat. 1, 1. Ini kalau misalkan di 3 nanti ya ketemunya kayak gini. Jadi grafiknya ya kita dapatkan ya Y sama dengan X kuadrat. Ini Y sama dengan X kuadrat. Kita dapatkan seperti ini. Cuman bedanya adalah pada waktu kita buat parametrik ada arah geraknya. Betul ya? Arah geraknya dari mana ke mana? Kiri ke kanan. Karena di sini min 2, min 1, 0, 1, 2. Berarti dari kiri ke kanan. Berarti konturnya seperti ini. Dan ini bisa dilihat ya. Kalau di sini kemiringan garis singgungnya seberapa? Ya sekian. Betul ya? Lebih kiri lagi dia akan semakin minus kemiringan garis singgungnya. Di sebelah sini sekian, di sebelah sini sekian, yang di ini sekian. Berarti semakin ke kanan M-nya akan naik. Kalau dari sini minus, 0, plus akan semakin naik. Itu. Sesuai. Buatlah sketsa kurva X sama dengan cos hiperbolik T, Y sama dengan sin hiperbolik T. Dengan mengeliminasi parameter T. Ada yang ingat rumus cos hiperbolik dan sin hiperbolik? Kalau nggak salah itu cos hiperbolik kuadrat T min sin hiperbolik kuadrat T sama dengan 1. Kalau nggak salah ini. Kalau nggak salah. Berarti kalau misalkan kita lihat, kita punya X sama dengan cos hiperbolik T, Y sama dengan sin hiperbolik T. Berarti yang di sebelah sini sama dengan apa? X kuadrat min Y kuadrat sama dengan 1. Seperti ini. Cos hiperbolik T min sin hiperbolik T kuadrat, cos hiperbolik kuadrat T min sin hiperbolik kuadrat T sama dengan 1. Di sini jadi X kuadrat min Y kuadrat sama dengan 1. Fungsi apa ini? Hiperbola. Fungsi hiperbola. Ini. Nanti ada gambarnya. Nah, yang satu tadi kayak gini. Oke. Yang nomor 2, betul? Fungsinya yang bagian positif aja.
Seperti itu. Nah, sekarang nomor 3. Nomor 3, kita punya X sama dengan T, Y sama dengan T kuadrat, Z sama dengan T pangkat 3. Berarti Y sama dengan X-nya sama dengan T, Y sama dengan T kuadrat. Berarti Y sama dengan X kuadrat. Z sama dengan X pangkat 3. Ya sudah, ini fungsinya. Fungsinya ini. Tinggal digambar. Nanti perpotongan antara dua kurva ini itu adalah kurva yang dimaksud. Coba ya, kita ngelihat Y sama dengan X kuadrat kan sama seperti yang atas ini ya. Jadi misalkan kita punya X, Y, Z. Berarti kita bahas ini dulu. X, Y saja. Y sama dengan X kuadrat, itu fungsinya seperti ini. Garis di sini. Betul ya? Kalau kita bawa ke ruang 3 dimensi, berarti garis tadi, garis yang di sini tadi, itu ke atas dan ke bawah. Betul ya? Berarti kita punya bidang seperti ini. X, Y. Kita punya bidang ke atas dan seperti ini. Ya. Sekarang kita lihat Z sama dengan X pangkat 3. Z dan X. Z dan X. Sama-sama positif ya. Z sama dengan X pangkat 3. Berarti ini ke atas, yang sebelah kiri ke bawah. Z dan X ya. Seperti ini. Betul ya? Kan Z, maaf, Z, X, Z sama dengan X pangkat 3. Fungsi X pangkat 3 kan gini, gini. Nah, ini berarti ke sini dan sana. Seperti itu. Yang kita tadi awal punya di sini, yang kedua punya di sini. Berarti perpotongannya daerah sini itu adalah grafik yang dimaksud oleh persamaannya ini. Nah, gambarnya seperti ini. Ini yang Z pangkat, maaf, Z sama dengan X pangkat 3. Yang oranye ini. Kemudian ini adalah Y sama dengan X kuadrat. Kalau dilihat dari atas, Y sama X-nya ya gini. Ini Y, ini X. Kalau ini dilihat dari sebelah sana, kita punya Z dan X, berarti Y, X. Ya, kita punya kayak gini. Kurang, nah ini. Ini dilihat dari belakang sini. Ya. Ya. Oh iya, T-nya mana? Oh iya, T-nya lebih besar dari sama dengan 0 ya. Oh iya, 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 iya. Berarti kita nggak punya yang bawah sini, nggak punya. Berarti gini aja ya. Berarti yang di sini pun juga yang sini aja. Betul ya? Berarti yang di sini yang kita nggak punya. Seperti itu. Berarti yang bagian ini saja dan bagian ini. Seperti itu. Berarti yang di sebelah sana ini juga enggak. Oh iya ya. Kurang perhatian saya. Terima kasih Mas. Nggak apa-apa. Tapi sama aja. Meskipun kita ngelihat dengan sini, oh iya, tetap bisa kelihatan yang di bawah sana. Positif saja, berarti yang sebelah sini. Yang ini ngelihatnya dari atas sini ke sini, yang ini ngelihatnya dari sini ke ya, jatuh satu. Ini kurang. Ya, sampai sini. Mungkin ada yang ingin tanyakan? Semoga masih aman ya. Masih aman. Bentar, kita nomor berapa tadi? Nomor 3. Oh iya, nomor 3 aja ya. Nah, selanjutnya menyatakan grafik fungsi kurva secara parametrik ini, kita mau gambar kurva ya. Kurva dalam 2 dimensi dan 3 dimensi
dapat dinyatakan dalam bentuk parametrik dengan memasukkan sembarang parameter sebagai variabel bebas. Tadi sudah. Bisa T, bisa M, bisa theta, seperti itu. Tapi hanya butuh satu aja. Sebuah kurva dapat dinyatakan oleh banyak persamaan parametrik dengan cara merubah parameternya. Perubahan parameter tidak merubah bentuk kurvanya, tapi bisa merubah arah konturnya. Betul ya? Itu. Nah, ini silakan dipelajari aja deh. Kayaknya dari contoh tadi sudah cukup. Ini mirip seperti tadi, tapi ada tambahan sedikit variabel, ya sedikit itulah, kesulitannya tambah sedikit ya. Ini karena contoh ada pembahasannya. 1, 2, 3. 3 halaman aja. Nanti silakan dipelajari ya. Ini biar kita waktunya nutut ini. Nah, kurva dalam bentuk polar dinyatakan secara parametrik. Dalam ruang 2 dimensi, kurva dalam bentuk polar R sama dengan fungsi theta juga dapat dinyatakan dalam bentuk parametrik menggunakan parameter theta. Caranya bagaimana? Yaitu memasukkan R sama dengan fungsi theta tadi ke dalam persamaan yang kita sudah punya tadi. Kita tadi kan sudah punya R cos theta, Y sin theta. Y sama dengan R sin theta. X sama dengan R cos theta, Y sama dengan R sin theta. Misalkan kita punya contoh lingkaran R sama dengan 4 cos theta, ini berarti bisa dimasukkan ke sebelah sini dan sebelah sini. Berarti jadinya X sama dengan 4 cos theta dikuadratkan. Maksudnya 4 cos kuadrat theta. Betul ya? Yang Y sama dengan 4 sin theta cos theta atau cos theta sin theta. Dapat ini. 4 cos kuadrat theta, Y sama dengan 4 cos theta sin theta, atau kalau misalkan kita punya 2 sin X cos X kan sama dengan sin 2X. Maka di sini tinggal jadi 2 sin 2 theta. 4-nya jadi 2. Dari 4-nya jadi 2, bagi 2. Gambarnya bagaimana? Gambarnya seperti ini. Ini jadi coba masukkan. Pada waktu tetanya 0, dia posisinya akan di sebelah sini. Nanti seperti itu. Tetanya pada waktu ini tetanya 180, cos kayaknya di sini. Kayaknya. Seperti itu. Ini masukkan. Masukkan aja. Nah, berikutnya ada persamaan parametrik garis lurus. Ini sudah mulai bagian informasi-informasi aja ya, tapi ya sambil kita analisa sedikit. Untuk garis yang melalui dua titik P sama dengan X0, Y0, Z0, dan I, X1, Y1, Z1, kita punya persamaan. Oke, mungkin ada yang ingat persamaan yang ini? Yang ini saja. Yaitu persamaan melalui dua titik. Betul ya? Kita punya ini. Kalau kita punya di apa namanya 3 dimensi, maka kita nambah jadi ini. Kan sama. Ini garis lurus ya. Garis lurus yang penting. Jadi yang sebelumnya 2 dimensi, kita tambah Z jadi 3 dimensi. Dan ini kita buat parametrik menjadi sama dengan T. Sekarang kita lihat yang ini saja. Sama dengan T. X min X0 per X1 min X0 sama dengan T. Betul ya? Ini kita bawa ke sebelah kanan. Berarti X min X0 sama dengan T kali X1 min X0. Sekarang X0-nya kita bawa ke sebelah kanan. X sama dengan X0 plus T kali X1 min X0. Ini akan sama dengan yang seperti ini. Di sini. Yang Y-nya akan juga sama cara ini, kita dapatkan yang ini. Z-nya cara yang sama juga kita dapatkan. Ini maksudnya bagaimana? Oke, misalkan kita punya garis lurus
Ini kita lihat hanya di X saja ya. Pada waktu T-nya 0, dia nilainya 1, T-nya 1, nilainya 2. Ini sumbu X, ini kita T-nya. T-nya dari 0 ke 1. Seperti ini. Ini adalah X0, ini adalah X1. Pada waktu T-nya bergerak dari 0 ke 1, X-nya juga bergerak dari 1 ke 2. Kita ingin tahu pada waktu T-nya setengah, dia berapa? Berarti logikanya pada waktu T-nya setengah, X-nya 1,5. Sama aja. 1,5. Nggak berdua. Nah, akhirnya apa? Kita mau menentukan posisi X-nya di mana berdasarkan T, itu ya pakai rumus ini. Sebagai contoh, X misalkan T-nya setengah. Berarti X sama dengan X0 plus T dalam kurung X1 min X0. Belum. X-nya gini. Berarti misalkan T-nya setengah, X sama dengan X0-nya berapa? Lompat-lompat aja. 1 plus setengah kali X1 min X0, 1 juga. Berarti sama dengan 1,5. 3/2 tadi. Seperti itu. Kalau kita pakai gini, gampang. 1, 2, pada waktu T-nya setengah, berarti 3/2. Pada waktu T-nya 3/4, 1, 3/4. Pada waktu T-nya 1/4, 1/4. Lompat-lompat lagi. Kayak gitu. Jadi, fungsi yang X, Y, dan Z ini akan mengimplementasikan atau bisa diimplementasikan untuk mencari posisi X, Y, dan Z-nya berdasarkan nilai T-nya sedang berapa. Seperti itu. Kalau kita X kayak gini, Y juga kayak gini, Z kayak gini juga, maka kita bisa nanti dapatkan fungsinya di mana. Jadi misalkan kita punya X, Y, Z, lurus. Garisnya kok seperti ini. Berarti ini bisa kita tarik ke posisi X, ke posisi Y, ke posisi Z. Pada waktu T-nya 0 di sini sampai sini, di sini pada waktu Y-nya 0, T-nya 0 di sini sampai sini, T-nya yang di sini sampai sini. Nanti dilihat T-nya setengah, berarti dia posisinya di sini. Nah, ini yang nanti bisa kita cari. Seperti itu. Nah, kita lanjut. Ini posisi yang sama seperti ini, tapi ini adalah gambaran di ini, garis lurus tadi. P-nya X0, Y0, Z0, kemudian Q-nya adalah X1, Y1, Z1. Ini kan kalau misalkan ini bisa kita bawa, misalkan ya, X-nya dari sini sampai sini, Y-nya dari sini sampai situ, Z-nya kira-kira dari sini sampai sini. Jadi ini X0, X1, Y0, Y1, Z0, Z1. Gambarnya gitu. T-nya dari 0 ya berarti X0, Y0, Z0. T-nya setengah berarti di sini, nanti tarik, dia akan ketemu di sini. T-nya 1 berarti di sini, di sini. Mungkin kalau gambarnya lurus sederhana gini bisa. Tapi kalau misalkan kita punya fungsinya panjang, ya kalau mau digambar bisa jadi susah. Kita pakai rumus. Nah, selanjutnya kita punya masih titik sama, masih garis yang sama. Untuk garis yang melalui satu titik P, X0, Y0, Z0, ya sama seperti ini ya. Untuk sebuah garis yang melalui titik P, X0, Y0, Z0, dan sejajar vektor V sama dengan AAX, BAY, CAZ. Ini vektor. Dengan mengambil sembarang titik Q sama dengan XYZ, dengan mengambil sembarang titik Q sama dengan XYZ, bedanya tadi di sini X1, Y1, Z1 ya, tapi di sini kalau yang gini di sini XYZ saja. Pada garis, maka berlaku persamaan vektor yang sejajar, yaitu PQ sama dengan T kali V. Oke, kita lihat gambarnya dulu aja. Ini masih mirip seperti tadi, ada garis yang melalui titik P sama dengan V0, X,
X0, Y0, Z0. Kemudian kita ada sembarang titik lain Q sama dengan X, Y, Z. Seperti ini. Oke, sekarang kita lihat vektor PQ. PQ ini berarti sama dengan berapa? Ujungnya di Q. Berarti X min X0, Y min Y0, Z min Z0. Seperti ini. Kemudian kita punya vektor V yang sejajar dengan vektor PQ. Jadi V kita punya vektornya A, B, C. Seperti ini. Nah, kalau misalkan vektornya ini sejajar, berarti kita bisa punya PQ sama dengan, semoga masih ingat ya, bagian vektor. Pada waktu ada dua buah vektor yang sejajar, maka vektor pertama sama dengan konstanta kali vektor kedua. Konstantanya di sini kita isi T kali V. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini X min X0, Y min Y0, Z min Z0 sama dengan T kali A, B, C. Ini. Betul ya? Sekarang kita lihat bagian X saja. Berarti ini sama dengan T kali A. Berarti X min X0 sama dengan A kali T. Ini aja misalkan. TA, AT. Berarti X sama dengan X0 plus AT. Kalau misalkan kita lihat yang bagian Y, kita dapatkan Y sama dengan Y0 plus BT. Oke, Z, berarti Z sama dengan Z0 plus CT. Seperti ini. Nah, maksudnya ini apa? Maksudnya, kalau yang tadi kita pakai titik, kita bisa pakai ini. Kita mencari X-nya berdasarkan titik awal dan titik akhir adalah seperti ini. Ini berdasarkan titik awal dan titik akhir ya. Kalau di sini, ini hanya berdasarkan, misalkan kita punya sebuah garis yang melalui titik satu ini aja. Satu ini aja ya. Satu ini aja. Kemudian yang sejajar vektor V, di mana vektor V ini sama dengan A, B, C. Maka posisi X-nya kita langsung X0 plus A kali T. Jadi itu. Y-nya sama dengan Y0 plus B kali T. Z-nya sama dengan Z0 plus C kali T. Itu langsung bisa. Kalau yang di sini tadi kan T kali X1 min X0, T kali Y1 min Y0, T kali Z1 min Z0, seperti itu ya. Kalau yang pakai vektor, secara vektor, itu langsung A kali T, B kali T, C kali T. Ya sebenarnya A ini ya kita dapatkan dari X min X0, B kita dapatkan dari Y min Y0, C kita dapatkan dari Z min Z0, ya sama aja, muter lagi ya akhirnya. Cuman kalau misalkan soalnya itu bukan dua buah titik, tapi berupa vektor, berarti kita pakai ya, sampai sini mungkin ada yang ingin tanyakan? Ini satu, yang ini satu. Ini sebenarnya aneh ini. Untuk 01 sampai 3 tentukan pola vektor yang sejajar. Mestinya 1, 2, 3 milih 1. Gak apa-apa wes. Gak apa-apa. Kita break dulu ya. Oke, kita lanjut ya. Untuk materi kedua, kita berada di bab yang baru yaitu fungsi dinilai vektor dan subbabnya masih bagian pendahuluan. Tapi ini masih sangat erat hubungannya dengan fungsi parametrik yang tadi. Jadi
Ini vektor kan SMA sudah dapat ya. Paling tidak dasarnya sudah ada. Vektor dapat digunakan untuk menyatakan persamaan parametrik baik kurva maupun permukaan dalam bentuk yang lebih kompak, lebih padat. Fungsi dinilai vektor merupakan aplikasi penting dalam ilmu pengetahuan dan bidang keteknikan. Jadi yang akan kita bahas kelihatannya banyak ya, tapi insya Allah nggak sebanyak yang tadi malah. Insya Allah isinya nggak sebanyak yang tadi. Oke, persamaan parametrik kurva dalam bentuk vektor. Kita tadi punya yang awal X sama dengan XT, atau X sama dengan fungsi T, Y fungsi T, Z fungsi T. Seperti ini. Kalau dalam bentuk vektor, tinggal dipindah X-nya ke sini, AX, Y-nya ke sini, ZT-nya ke sini. Cuman gitu aja. Fungsi-fungsinya yang di sini XT, YT, ZT akan masuk di sini. Dan kita kebentuk vektor arah AX, arah AY, dan arah AZ. Seperti itu. T-nya masih sama juga, T0 sampai T1. Vektor RT ini tadi merupakan vektor posisi dengan pangkal pada titik 0,0,0 dan ujungnya di titik X, Y, Z yang terdapat pada grafik vektor kontur. Tadi, gini ya. Tadi kita kan sudah punya grafik kontur ini misalkan pada posisi T0, ini pada posisi T1. Betul ya? Dia bergerak titiknya dari sini ke sini. Nah, kalau vektor RT ini berarti titik awalnya di 0,0,0 menuju ke posisi di T tertentu. Seperti itu. Jadi pada waktu T0 ke sini, pada waktu T1 ke sini, pada waktu T diantaranya misalkan setengah, ya posisinya gini. Jadi vektornya akan bergerak. Seperti itu. Jadi dengan mengubah nilai T pada rentang yang ditentukan, ujung vektor akan melukis konturnya. Jadi seperti melukis. Seperti itu. Ujungnya. Kalau misalkan dilihat, ini filenya aslinya ini animasi, tapi karena filenya di sini PDF ya nggak bisa. Jadi aslinya ini filenya, gambarnya di sini bergerak dari sini ke sini, habis itu ke sini, habis itu sampai yang ke ujung sini. Jadi artinya dia bergerak seperti itu. Jadi vektornya dia seperti itu. Jadi kalau misalkan dilihat, dia mirip seperti fungsi parametrik yang tadi, tapi dirubah ke bentuk vektor. Contoh di sini hanya XY saja. Tapi kalau misalkan nanti bentuk XYZ ya akan seperti ini. X, Y, Z. Seperti ini. Akan sama. Nah, fungsi dinilai vektor, jika misalkan kita punya kurva dalam ruang 2 atau 3 dimensi, dapat dinyatakan dalam bentuk vektor RT, di mana vektor RT ini menjadi suatu fungsi jika memenuhi persyaratan sebagai fungsi. Semoga masih ingat persyaratan sebagai fungsi, yaitu sebuah persamaan disebut fungsi jika dan hanya jika tiap anggota awalnya, himpunan awalnya, itu dipetakan ke anggota B. Itu yang pertama. Yang kedua, satu titik hanya menuju ke satu titik tertentu. Seperti itu. Jadi, Y fungsi X itu berarti tiap X akan ada nilai Y-nya. Seperti itu. Dan yang kedua, satu X hanya menuju ke satu nilai Y. Nggak boleh satu X dapat dua nilai Y, itu nggak boleh. Seperti itu. Di sini, yaitu bahwa setiap elemen dalam domainnya berpasangan dengan satu dan hanya satu dari elemen daerah hasilnya. Bila syarat sebagai fungsi itu dipenuhi, maka RT ini tadi, dia disebut dengan fungsi dinilai vektor. Seperti itu. Kalau misalkan di sini bagaimana? Berarti untuk T tertentu dia hanya punya satu nilai vektor tertentu. Maka dia adalah fungsi dinilai vektor. Nggak boleh satu T tertentu dia jadi dua. Itu nggak boleh. Satu nilai T tertentu harus, satu T, ya betul. Satu nilai tertentu harus mendapat satu vektor tertentu saja. Itu. Nggak boleh lebih dari satu.
dalam fungsi dinilai vektor, bagian-bagian tadi, xt, yt, dan zt tadi, itu merupakan komponennya, komponen fungsi, atau komponen dari RT. Domain natural, apa domain natural itu? Bagian domain natural dari sebuah fungsi adalah yang menyebabkan fungsi itu real. Seperti itu. Bentar. Nah, di dalam fungsi dinilai vektor, kita punya domain natural. Semoga ingat ya, domain natural adalah domain asalnya yang membuat sebuah fungsi itu real. Jadi, domain naturalnya Y sama dengan fx adalah kumpulannya x saat nilai Y-nya real. Seperti itu. Nah, domain natural dari RT ini adalah semua nilai T yang menghasilkan nilai real pada XT, YT, dan ZT. Di sini ada tulisan dan. Di sini ada nilai dan. Maksudnya apa? Misalkan kita punya XT. XT dia real dari sini sampai sini. Misalkan, entah berapa ini ya. YT dia real dari sini sampai sini. Kemudian ZT begini ya. Dia real dari sini sampai sini. Berarti berarti domain naturalnya RT di mana? Yang nilainya real pada 1, 2, dan 3. Jadi irisan semuanya. Berarti kita dapatkan ini adalah punyanya si RT. Seperti itu. Jadi domain naturalnya RT ini adalah yang menghasilkan nilai real pada ketiganya. Artinya interseksi ya, ini tadi ya, irisan tadi ya. Disebut juga dengan vektor radius. Nah, sebagai contoh, misalkan kita punya ini, semoga masih ingat dengan tadi ya. Ini mirip seperti yang mana tadi 12. Nah, yang ini. Fungsinya kan mirip ya. A cos T, A sin T, CT. Bedanya kalau tadi BT. Jadi itu. X-nya A cos T, Y-nya A sin T, Z-nya CT. Jadi BT. Jadi ini persamaan helix lingkaran sebagai fungsi dinilai vektor seperti ini. Ini maka dia garisnya akan seperti ini. Tapi kalau misalkan kita di sini membahasnya adalah fungsi dinilai vektor, maka kalau misalkan di sini kita lihat, di sini pada waktu T0 dia ada vektor yang ke arah sini. Ini R0. Seperti ini. Pada waktu T-nya pi per 2, kita punya seperti ini. Berarti ini R pi per 2. Yang di sini adalah R pi, yang di sini adalah R 3 per 2 pi, dan 2 pi-nya di sini nah ini tuh nanti nutupi itu. R 3 per 2 pi, yang di sini ini adalah R 2 pi. Ini. Jadi kalau tadi dia bentuknya helix apa spiral seperti itu, kalau yang fungsi dinilai vektor berarti dia ada vektor yang menuju dari titik awal ke titik yang T tersebut berada. Seperti itu. Nah, gitu. Ini adalah fungsi dinilai vektor. Sampai sini mungkin ada yang tanyakan? Semoga masih aman ya. Nah, bagian C dan D ini sebatas informasi, tapi ya informasinya masih bisa kita analisis sedikit demi sedikit aja. Tapi nanti banyak yang itu langsung di bypass. Jadi misalkan gini, pada waktu kita punya, misalkan kita punya ini X, ini Y. Kemudian kita punya lingkaran yang tadi, kok apa lingkarannya? Ya, terakhirnya jelek. Kita punya lingkaran dengan jari-jari A. Tadi kita punyanya X-nya sama dengan
A cos theta, Y-nya sama dengan A sin theta. Pusatnya di 0,0. Sekarang ini yang kita punya di sini nih, A seperti ini tadi, X-nya kita tambah P. Berarti di sini kita tambah P. Yang di sini jadi X sama dengan P plus A cos theta. X-nya kita tambah P. Berarti kan kita geser jadi di sini ya. Terus kemudian Y-nya kita tambah Q. Jadi Y sama dengan Q plus A sin theta. Oh A, maaf, R. Ya nggak apa yang di sini A. Yang di sini A nggak apa-apa, yang di sini kita agak R. So ini. Maka kita dapatkan sebuah lingkaran berpusat di P, Q dengan jari-jari R. Betul ya? Jadi kalau misalkan kita punya sebuah lingkaran, titik pusatnya P, Q, jari-jarinya R, kita punya fungsinya adalah ini. Tapi kita dalam bentuk vektor. Kalau dalam bentuk vektor berarti nanti kita punya, misalkan titiknya di sini, kita punya di sini. Sini. Kita punya sana. Misalkan seperti itu. Berarti kita dapat punya vektor yang ujungnya itu di lingkaran ini. Seperti itu. Kalau di lingkaran sini, ya vektornya muter gini aja. Seperti itu. Seperti itu. Nah, karena theta sama dengan omega kali T, betul ya, angular speed omega kali T, maka kita bisa dapatkan R theta, nah ini R-nya T ini mestinya. Ini mestinya T ini. Kan kita theta-nya sudah nggak ada ya. Kita dapatkan P plus R cos omega T, Q plus R sin omega T, di mana ini adalah pusat X, ini pusat Y, ini jari-jari, ini angular speed, ini adalah T adalah parametriknya. Seperti ini. Parametriknya. Oke ya. Ini sekedar informasi tapi masih bisa kita analisis sedikit-sedikit. Nah, contohnya di sini kalau misalkan kita lihat P-nya berapa ini? P-nya di sini. I-nya 4. Berarti titik pusatnya adalah 3,4. R-nya 2. Berarti dari sini ke sini 2, sini ke sini juga 2, sini ke sini 2, sini ke sini pun juga 2. Seperti itu. Logis ya, sesuai ya. Nah, yang beda di sini adalah omeganya. Kita di sini punya omega yang berbeda. Yang atas 2, yang bawah 3. Misalkan kita punya T-nya itu dari 0 T sampai 2pi. Misalkan T-nya dari 0 sampai 2pi, R1 muter berapa kali? Kalau misalkan di sini T saja, muternya sekali. Betul ya? Kalau 2T, muternya jadi 2 kali. Jadi itu. Yang bawah muternya 3 kali. Ini putarannya 2 kali, yang ini putarannya 3 kali. Ini sebenarnya juga animasi. Jadi R1 dan R2 awalnya itu di sini sama. Setelah itu, yang R1 itu muternya 2 kali, yang R2 muternya sudah 3 kali. Setelah yang R1 muter 2 kali, yang R3 muter 3 kali, habis itu ketemu lagi, habis itu muternya kecepatannya beda lagi. Kayak gitu. Dan karena ini vektor, berarti ya nanti ada vektor yang ke sini dan vektor yang ke sini. Jadi kayak kayak nari gitu ya. Kalau titiknya aja dia muternya gini, kayak gitu. Kalau vektornya ya berarti nanti ini ketemu. Gitu. Nah,
Kemudian kita punya, berarti bagian X-nya sama dengan berapa ini? X-nya T cos T, Y-nya T sin T. Kalau cos T saja, sin T saja, lingkaran. Betul ya? Kalau ada T-nya, berarti jari-jarinya akan sama dengan T-nya. Betul ya? Berarti jari-jarinya sama dengan T-nya. Berarti pada waktu T-nya 0, jari-jarinya 0. Pada waktu T-nya 1 atau pi, ya jari-jarinya pi. Pada waktu T-nya 10 atau sini 10 pi, ya jari-jarinya pun juga 10 pi. Akhirnya apa? Semakin naik T-nya, dia akan semakin melebar. Ini adalah disebut dengan spiral Archimedes. Berikutnya ada yang namanya dengan parametrisasi sikloid. Jadi sebuah kurva dapat diparametrisasi dalam beberapa cara berbeda. Sebagai contoh, sikloid dapat dijejak dengan sebuah titik pada sebuah roda yang menggelinding pada permukaan horizontal sepanjang sumber. Ini sebenarnya juga animasi. Jadi ini roda ini dia ada titik di salah satu bagiannya. Kemudian roda ini menggelinding. Jadi titiknya akan membuat suatu kurva. Dan kurvanya seperti ini. Jadi pada waktu dia di sini ya, dia titiknya di sini. Pada waktu dia di sini ya, titiknya di sini. Jadi ini titiknya itu mengikuti bentuk ini. Seperti itu. Jadi dia bergerak, titiknya itu ya nanti mengikuti bentuknya. Nah, kalau dilihat bentuknya itu seperti ini. Rodanya seperti ini, titiknya di sini. Ini di sini ada komponen X-nya dan ada komponen Y-nya. Seperti itu. Nah, jadinya nanti dia adalah ini. Udah langsung aja wis, dia cepat. Seperti itu. Kita di sini ada theta, tetanya pakai omega T juga. Seperti itu. Di mana W adalah kecepatan angular speed. Ya, sampai sini. Semoga macam ya. Baik. Bagian mendekati belum, masih dua terakhir masih. Kita punya norm atau besaran fungsi dinilai vektor. Kalau misalkan kita punya besaran dari sebuah vektor, rumusnya adalah, jadi misalkan kita punya V sama dengan A, B, C. Berarti besarannya V sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat. Di sini pun juga sama. Suatu fungsi dinilai vektor, dia pun juga besarannya adalah akar X dikuadratkan, YT dikuadratkan, ZT dikuadratkan. Ini dikasih tanda kurung gini karena takutnya dianggap T kuadrat. Jangan ya. Seperti itu. Nah, gitu. Jadi besarannya pun juga akan. Nah, sekarang ini sudah masuk bagian terakhir. Seingat saya yang terakhir. Semoga memang terakhir. Persamaan parametrik permukaan. Dari awal tadi kita membahas parametrik berupa kurva. Betul ya? Berupa garis, mau di 2 dimensi maupun 3 dimensi. Sekarang kita melihat di bagian permukaan. Kalau yang di kurva sudah paham, insya Allah bagian permukaan pun juga aman. Seperti halnya sebuah kurva, permukaan dengan fungsi Z sama dengan fxy, seperti pada pembahasan sebelumnya, dapat dinyatakan dalam bentuk parametrik dengan 2 parameter, yaitu U dan V. Sekarang gini contohnya ya. Kalau misalkan kita punya ya yang grafik tadi, kita butuh satu saja untuk ikut dalam suatu garis misalkan ya. T0, T1. Seperti itu. T setengah ya di sini. Entah garisnya lurus maupun dia garisnya parabolik, hiperbola dan kawan-kawan. Dia mengikuti satu variabel saja sudah bisa. Tapi kalau dia berupa
permukaan, kita tidak bisa hanya menggunakan satu variabel aja, nggak bisa. Kenapa? Kalau misalkan kita berubah permukaan sini, maka dengan variabel satu aja, kita hanya membuat sebuah garis. Entah garisnya lurus, entah garisnya lengkung, kita hanya dapat garis saja. Sehingga untuk mengcover semua permukaan, kita butuh dua parameter. Misalkan ini U, ini V. Jadi kalau misalkan U itu kanan kiri, V atas bawah. Sehingga dengan dua parameter kita bisa mengcover semua titik. Jadi U tertentu, V tertentu ke sini, ganti lagi ke sini, ganti lagi ke sini, dan dia bisa mengcover semua permukaan. Seperti itu. Jadi nanti vektornya misalkan gini ya, U tertentu gini, habis itu ke sana, habis itu ke sini, habis itu ke sini. Kalau hanya satu parameter aja, dia hanya bisa mendapat sebuah garis. Kalau kita punya parametrik dari permukaan, maka Z sama dengan fungsi X-nya tetap, tapi X-nya fungsi UV, Y-nya fungsi UV, Z-nya fungsi UV. Kalau kurva tadi, X fungsi T, Y fungsi T, Z fungsi T. Seperti itu. Maka fungsi dinilai vektornya X UV, Y UV, Z UV. Seperti itu. RUV merupakan vektor posisi sama seperti tadi, pangkalnya di titik 0,0,0, domain RT merupakan interseksi dari ketiga komponennya. Nah, ini gambarnya. Ini misalkan adalah sebuah permukaan ya. Jadi ini misalkan sebuah permukaan seperti ini. Nggak usah, nanti gini aja. Ini adalah misalkan sebuah permukaan RUV dari titik 0,0,0 ke titik tertentu X, Y, Z pada waktu U tertentu, V tertentu. Misalkan ya, kan kita punya dua variabel ya. Nah, apa sih angel menit? Ya Jawes. Nah, misalkan seperti ini. Misalkan ya, kita kan punya dua variabel, U tertentu, V tertentu. Terus kemudian salah satunya kita buat konstan. Misalkan di sini adalah V sama dengan konstanta. Misalkan V-nya tertentu. Maka kita akan mendapatkan sebuah garis. Logis ya? Kenapa? Karena pada waktu V-nya konstanta tertentu ini, U-nya bisa dari U sekian sampai U sekian. Logis ya? Kalau tadi kita punya permukaan, kita hanya punya satu parameter, kita hanya bisa membuat sebuah garis. Ini pun juga sama. Pada waktu V-nya kita buat konstan, maka dia akan membuat sebuah garis. Dari U0 sampai U1 misalkan. Kalau V-nya kita ganti, ya bisa jadi dia berada di sini, U0 sampai U1. Dia akan bergerak di garis ini. Terus V-nya kita ganti lagi ke sana, kita juga akan dapat yang sebelah sini, V yang di sebelah sini juga kita dapat sebelah sini. Jadi ini adalah misalkan V-nya konstan. Bagaimana kalau U-nya yang konstan? U-nya yang konstan juga misalkan seperti ini. Jadi ini misalkan U konstan. Maka kita dapatkan dari V sekian sampai V sekian. Di garis ini. U-nya kita ganti lagi, kita dapat di sini. U-nya kita ganti lagi, kita dapat di sini. Nggak pas. Kayak gini. Kalau dilihat seperti jadi kayak plot mesh. Kayak gitu. Bedanya sekarang plot mesh-nya bukan sejajar dengan X, Y, Z, tapi U dan V. Seperti itu. Ini adalah vektor parametrik permukaan. Jadi dengan dua parameter, kita bisa mengcover seluruh permukaan. Ya, sampai sini dulu. Mungkin ada yang tanyakan?
Nah, oke, sampai sini. Semoga masih aman. Kalau misalkan ada yang tanyakan, silakan. Kenapa? Karena ini nanti menjadi dasar fungsi dinilai vektor untuk permukaan. Nanti kita sampai nilai, ya nanti sampai UAS nanti masih pakai kayak gini-gini nih. Sampai UAS nanti. Ya, kita lanjut ya. Contoh, tentukan domain natural dari dari RT ini. Berarti kita butuh melihat domain naturalnya si ini, si itu, dan si, ya itu. Ini itu dan yang lainnya lagi. Seperti itu. Kita lihat ya. X-nya T lebih besar dari 1. Yang ini dari min tak hingga sampai tak hingga. Yang sebelah sini lebih besar dari sama dengan 0. Berarti hasilnya adalah yang ini. Ketemu ini. Seperti itu. Buatlah sketsa grafik dan vektor radius dari fungsi dinilai vektor cos T sin T 2. Muncul lagi ya soalnya ya. Ini mirip seperti tadi, bedanya tadi di sini ada T-nya. Betul ya? Sekarang nggak ada. Berarti nilai Z-nya 2 terus. Betul ya? Dari T0 sampai 2pi nilai Z-nya 2. Cos T sin T bentuknya gimana? Bentuknya ya yang lingkaran ini tadi. Tapi di sini bedanya adalah Z-nya berada di 2. Jadi posisinya kalau dilihat ini X, maaf. Ini X, ini Y, ini Z, ya. Posisinya berada di Z sama dengan 2. Jari-jarinya ini kan 1 ya. Berarti di sini 1, ini 1. Maaf, di sini 1. Vektornya berarti vektornya ke sini. Berarti gitu. Nah, sorry ini. Pada waktu T-nya 0, vektornya harap kemana? Pada waktu T-nya 0. Atau yang sekarang RT ini RT pada waktu T-nya berapa? Tinggal 1. Kalau kita lihat dari atas, berarti dia sedang kemana? Kalau kita lihat dari atas, X0Y saja dia sedang kemana? Ke arah Y, seperti ini ya. Betul ya? Berarti T pada waktu, kalau T-nya 0 tadi mana? Nah, T-nya 0 kemana? Tadi. T-nya ke sini. Betul ya? Berarti kalau misalkan ke atas, T-nya sedang setengah pi. Setengah pi. Betul ya? Ini kan ini berada di atas Z sama dengan 2. Seperti itu. Berarti kalau dilihat dari atas ya masih tetap seperti ini. Berarti pada waktu T-nya 0 di mana hadapnya? Ke arah X ini ya. Berarti ke arah sini. Ini pada waktu R 0. Berarti ini pada waktu setengah pi. Nomor 3, tunjukkan bahwa persamaan untuk garis lurus dinyatakan oleh ini. Ini berarti kita butuh gambar. Gambarnya kita pakai gini aja wis. Nah, di sini kita garis lurus. Kita punya pada waktu T0, T1, dan nilai T sama dengan sekian. T saja. Logis ya? T0 di sini, T1 di sini, T saja di sini. Seperti itu. Kita punya R min R0, vektor R min R0 sama dengan
Berapa? Vektor R min R0. Berarti kan ini. Nah, X min X0, Y min Y0, Z min Z0. Setelah itu kita punya R1 min R0. Sama dengan X1 min X0, Y1 min Y0, Z1 min Z0. Seperti ini. Nah, kayak ini kan berada di garis yang lurus ya. Berarti vektor R min R0 dan R1 min R0 ini sejajar. Berarti kalau vektor itu dua vektor sejajar, kita bisa pakai R min R0 sama dengan konstanta kali R1 min R0. Benar ya? Jadi vektor A sama dengan konstanta kali vektor B. Kalau dia sejajar. Berarti kita pakai R sama dengan, ini di belakang sana, R0 plus T kali R1 min R0. T-nya kita masukkan di sini, jadi sama dengan R0 plus TR1 min T kali R0. R0-nya, ngapain itu ada di situ? R0-nya kita kumpulkan dengan sini. Berarti sama dengan, dalam kurung, 1 min T R0 plus T kali R1. So ini. Ini kalau misalkan kita lihat, sudah sama seperti soalnya. R1 min T R0 plus T R1. Sudah sesuai dengan soalnya. Itu. Ini yang tadi, terbukti. Ya, sampai sini mungkin ada yang tanyakan? Cukupan? Ini satu saja. Ini dan ini satu aja. Maksudnya AB ini dihitung 2 ya. Jadi terserah nomor 2, 3A atau 3B. Ini sama ini 1. Ini sama ini 1. 1, 2, 3, 4. Tadi 2. 6, lumayan. Kalau pada waktu awal-awal dulu malah satu hari biasanya 10 biasanya. Oke, sampai sini mungkin ada yang tanyakan? Cukup ya? Jadwalnya kita sampai jam 10, kurang sekitar 2 menit. Ya, kita akhiri untuk kuliah hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.